Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kadang-kadang saya tertawa melihat takwil seseorang itu. Dia dengan mudahnya mentakwil dengan berbuat fitnah di dalam takwilnya. Dan saya berpikir itu bukan jalan di jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad itu berakhlak mulia, santun. Dan ketika saya bermimpi Rasulullah, saya merasakan hati saya hancur karena rindu. Padahal beliau di hadapan saya, tetapi hati saya hancur karena rindu. Dan siapapun yang bermimpi Rasulullah, bagi saya, mereka bertemu dengan Rasulullah dengan keadaan yang seperti itu. Dan siapapun yang mentakwil mimpinya, atau mimpi orang lain, tetapi mengarahkan keburukan kepada seseorang, dan ia menuduh seseorang dengan takwilnya yang tidak ada di dalam mimpinya hubungannya, tetapi karena sakit hatinya, dendamnya, atau apanya saya tidak tahu, Allah alam bisawab, semoga Allah mengampuni saya, dia mengarahkan kepada saya. Seperti saya mempunyai Allah yang tidak Tuhan selain Allah bagi saya, tetapi mereka mengatakan Allah saya adalah Dajjal, firman Allah adalah firman Dajjal, sementara saya lihat mereka tidak berbuat sebagaimana Rasulullah dengan akhlak mulianya dan berjalan di jalan Nabi Muhammad. Jadi saya berpikir mereka hanya tidak suka ketika Allah meluruskannya. Tapi saya heran kenapa mereka tidak mau menyentuh apa yang saya katakan di dalam persaksian Allah dan apa yang dikatakan Allah di dalam firman-firman Allah, seperti Allah memperlihatkan kepada saya derajat suhada. Ya Rasulullah ketika itu mengatakan akan meletakkan kalian semua di barisan terdepan di Yaumul Mahsyar. Itu kabar gembira sekali kepada Sayyid Muhammad Qasim, tetapi bagi saya kabar gembira bagi saya. Karena saya melihat, karena saya merasakan, karena saya melihat, karena saya diperlihatkan. Dan Rasulullah berkata kepada saya akan meletakkan kalian semua di barisan terdepan di Yaumul Mahsyar. Dan seketika Allah memperlihatkan di mana letak pengikut-pengikut Sayyid Muhammad Qasim, ialah Imam Mahdi di masa yang akan datang insya Allah, di barisan terdepan Yaumul Mahsyar. Dan di sebelah barisan putih-putih, saya bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah yang putih-putih maksud saya? Nah, Rasulullah mengatakan syuhada. Dan Allah mencabut ruh saya dengan kenikmatan rasa syuhada. Begitu nikmatnya bagaimana prosesnya ketika ruh dicabut dari ujung kaki, bergelombang dengan rasa nikmat yang luar biasa dan rindu kepada Allah dan ridha kepada Allah. Kenapa mereka tidak bisa mentakwilkannya? Saya tahu mereka takut mati. Saya tahu mereka takut mentakwil yang berhubungan dengan ruh. Mungkin itu kematian yang ditakutkan bagi mereka, sehingga mereka tidak bisa menyentuh itu dan hanya menyentuh yang lainnya. Bagaimana Allah berfirman, bagaimana Allah memberikan firman-Nya, dan hingga dia menuduh setan. Dan ketika di dalam mimpi saya, Allah berkata kepada saya di arsinya, jangan berbuat syirik kepadaku ya hambaku, dan saya menjawab tidak ya Allah. Dan di dalam kalbu saya merasakan Allah tidak ingin diduakan dan Allah cemburu. Dan itu terjadi pada saat ini ketika Allah berfirman. Mereka menyandingkan Allah, mereka mengatakan masih ada Allah lain lagi. Karena mereka mengatakan Tuhan saya bukan Allah. Jadi dengan tidak sengaja mereka yang mengagung-agungkan Allah dan jangan syirik, ternyata mereka sendiri yang syirik. Karena keyakinan mereka yang mengatakan ada Tuhan lain lagi selain Allah kepada saya. Dan itu bukan orang-orang yang berjalan di jalan Muhammad. Dan itulah yang Allah luruskan. Bagaimana Allah akan mengislah Imam Mahdi kelak. Allah meluruskan hamba-hambanya. Saya tidak tahu bagaimana Allah bersaksi dan apa tujuannya. Saya tidak tahu. Ternyata saya takjub dengan ucapan Allah. Ia berjanji kepada Nabi Muhammad. Karena tangisan Muhammad, saya diperlihatkan bagaimana Nabi Muhammad menangis di dalam mimpi saya. Bagaimana Rasulullah tubuhnya berguncang dan tangisnya membuat hati saya sedih luar biasa. Allah berkata kepada saya dalam firman-Nya, itulah tangisan Muhammad yang diperlihatkan di dalam mimpi saya. Dan karena Rasulullah mengatakan umatku, 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 di sanalah Allah berjanji akan memanggil hamba-hambanya. Tentu
Tidak mungkin suara Allah diperdengarkan di bumi ini. Akan hancurlah bumi ini. Maka Allah memilih saksinya. Dan ketika Allah berkata, aku hadirkan Ruqayyah karena kecintaanku kepada Muhammad. Sungguh saya tidak tahu apa maksud Allah berkata seperti itu. Saya hanya menyampaikan apa yang Allah katakan. Ternyata di dalam ucapan Allah, bagaimana ia berjanji kepada Rasulullah, karena umat Allah sendiri yang akan memanggil, dan Allah menginginkan penuhi barisan Muhammad Qasim, ialah Imam Mahdi di masa akan datang insya Allah, agar terselamatkan Muslim Palestina dengan menjihadkan diri kalian masing-masing dan membantu Muslim Palestina. Karena ketika Imam Mahdi dibaiat, Imam Mahdi tentu ada pengikutnya, dan pengikutnya itulah keselamatan baginya di akhir zaman. Dan Muslim Palestina terbantu